posisinya di sini mau ngebela Bauchi apa tidak? Karena lumayan loh 1.000 orang ini, rata-rata 1.000 orang ini pendukung Bauchi. Kamu Oke, mau siap. posisinya ngedukung atau apa? Mau Siap. pendukung? Saya jadi oposisinya Akang. Enggak, jangan basa-basi. Iya emang, Jangan saya basa-basi. nggak basa-basi, Enggak, silakan. kamu sebut kalau mau ngebela Bauchi sebut saja. Iya. Ya gitu. Silakan. Oke. Tadi kan problemnya tentang cerita Abah Uci tahun 71 didatangi oleh Soekarno gitu ya. Hmm, Nah, sedangkan Soekarno sendiri meninggal tahun 70. 70. Secara nalar kan logika nggak logis, nggak masuk akal. Tapi berhubung yang ngomongnya adalah Abah Uci, sehingga oleh para muhibbinnya dianggap benar. Oke, itu kan problemnya di sana. Nah, sekarang gini, berarti ketika kita berbicara tentang hal itu, mau tidak mau kita pasti akan membicarakan tentang amrun khariqun lil adat. Benar tidak? Ya kan? Ya, Jelas. sampai di situ masih ya. Apa? Sampai di situ nah, nggak tiga. Gini, Mamang Santri, kalau sudah terjadi real, kan permasalahannya belum tentu itu terjadi bahwa Soekarno. Jadi sampean jangan tertinggal mikirnya. Iya, saya Nih, nggak tertinggal. Ini loh, ada referensinya loh kalau mau saya bacakan. saya Ya. siap, tapi kamu dengerin dulu. Saya nggak Ya. motong tadi kamu ngomong, Mang Santri. Kita ini lagi bahas terjadi apa tidak terjadi. Kalau kamu lah mau ngebahasnya itu amrun khorikunil adat, berarti kamu sudah menetapkan bahwa peristiwa itu terjadi. Iya. Oh, Lah, emang oke. Berarti oke. kamu sudah menetap. Oke. Oke. Berarti sampean sudah menetapkan bahwa peristiwa didatangi Soekarno itu terjadi. Bisa jadi terjadi. Nanti dulu, kok bisa saja. Ambil dulu. Oke, Kamu silakan. Santuy ya santuy. Kita adu karena data, kita adu ibarat, adu referensi. siap. Anda sedang berbicara bukan sama Wahabi. Yang saya mempercayai adanya karomah. Oke. Jadi kalau kamu langsung ngelencat karomah, itu namanya ngelencat pembahasannya ya. Jadi step by step. Oke. Kamu sudah nyimak dulu, Mang? Belum, Mang? Tentang ceramahnya Buci. Gimana? Ya. Udah nyimak belum? Yang tadi, yang ngobrolnya lama itu yang si Amang Santri. Terus anggap hilang, anggap tewas, nggak usah dibahas. Oke. Sampean sudah nyimak belum cerita Abah Uci didatangi Soekarno? Kalau secara detail sih belum. Oke, Nah, jelas terus ya. tasawurnya pakai apa? Tasawurnya Nah, pakai apa tanpa data? tasawur yang saya ungkapkan, tasawur yang akan saya nanti tasdikan kepada Anda, tasawur yang saya ambil dari cerita atau bahkan obrolan Anda sebelumnya dengan si Amang Santri tadi. Oh, atau Jelas nggak kan? bisa gak? Itu mah Loh, ngelencat, nggak Mang. bisa. Harus Loh, kok nggak bisa gitu? Itu kan tasawur ya. ditasdik. Oke. Tasdiknya ada loh sebelum ini. Oh, ya. Anda paham Oke. tidak? Oke, berarti saya lurusin ya, biar nggak ketinggalan Oke. berita. Berarti sampean belum melihat VT. Maksudnya begini, kenapa tetap harus dibahas dari awal? Karena si Mamang yang tadi sudah nyimak kan videonya, cerita Bauci itu. Jadi maka tidak dibahas lagi. Paham, Mang ya? Hmm. Oke, berarti Ya. sampean, pertanyaan saya simple. Sampean sudah nyimak apa belum ceramah Bauci? Kalau Enggak. belum, saya putarin ulang. Nggak, jangan macet. Kalau enggak, saya puterin. Saya kan Yang ngalah nih. tapi intinya aja ya, jangan lama-lama ya. Biar Wis, biar kalau tak suka silakan pergi. oke, Kamu silakan tamu. kita. Tamu Biar kok ngatur tuh substansial pemilik gitu. rumah. Iya tuh, yo wae sampean tuh tamu. Ya, silakan. Kita dengerin ya. Saya nggak pansos ya. Ya, ya kan? Berarti sama ya pendengaran kita sama ya. Ya, sama. Nah, jadi ya sama. Maksudnya selesaikan dulu di sini apakah ini Soekarno apakah bukan. Gitu loh. Jangan langsung ke khariqul adat. Nanti itu mah gitu. Kecuali ngebahas dengan Wahabi gitu. Oke, Yang nggak sekarang percaya. eh, kejanggalan pertama Kang Mesa dari statement Abah Uci tadi apa? Satu. Oke. Bahwa walau orang yang datang itu tidak ngaku Soekarno tapi dipasti berarti Soekarno, berarti kan ada isbat di sini Ada menetapkan anggapan gitu ya.
Ya mungkin abaucinya anggapan, tapi kan anggapan ini sesuatu yang ada di imajinasi. Kita hanya bisa menghukumi bahwa menentukan kan. Teksnya Berarti kan berarti. belum belum sampai tasdik kan, masih tasawur kan ya? Enggak Gawong sudah ngomong berarti Soekarno. Udah ke kesimpulan kan berarti. Soal anggapan itu kan artinya bisa jadi teks yang keluar, kalimat keluar itu ya masih bersifat asumsi. Kan itu kan sesuatu yang nggak bisa dilacak. Yang bisa kita lacak adalah berarti Soekarno. Nah, itu kan yang bisa kita lacak. Berarti kata berarti itu Soekarno itu masih tarafnya tasawur, belum tasdik kan? Lah ya mak, menurut Anda apa? Iya tasawur. Masih tasawur? Lah iya. Berarti, Anda paham nggak tasawur sama tasdik? atau ya beda. Mak kan Enggak. berarti itu Ada kesimpulan. tasawur bit tasdik. Kalau tasawur itu cuman asumsi, menurut kalau saya, tasawur itu sudah ya, kenyataan kan gitu. oke, menurut kita, menurut saya ya, dari Oke, kata-kata beliau itu sudah kena tijah, sudah. Makanya tasdik kalau berarti. nanti dulu gak, karena yang ngomong Abu Uci kan kita nggak bisa ngelacak itu. Maksudnya Oke, begitu oke. loh. Yang ngomong masalahnya Abu Uci nih. Hmm. Loh, kok saya ditekan untuk mengakui statement Abu Uci? Ya bingung sayanya. Enggak, Oke maksudnya gini. gini, wes intinya gini Mang lah. Ya, Orang itu nggak ngaku Soekarno, ya, ya. siap. Berarti itu kesimpulan Abu Uci. Mm-mm. Nah, artinya perkara yang nyatanya itu kan Soekarno wafat. Itu Mm-mm. yang perkara yang nyata itu. Wakilnya Soekarno wafat. Nah, berarti perkara yang nyata ini harus dikalahkan dari asumsi. Kesimpulan Abu Uci kan atau anggapan lah terserah sampean. Karena kan soal yang ada di Saya pikiran paham, saya nggak bisa saya ngelacak. paham. Ya, saya Oke. paham. Jadi, Kang Maesa itu kok bisa yang hanya sekedar asumsi Ya, ini mengalahkan realitas yang terjadi pada saat itu, gitu kan? ya. Oke, saya paham. Terus janggalnya di mana? Oke. Janggalnya, loh, kesimpulan bahwa itu Soekarno, sementara Soekarno sudah mati. Bukankah Nah, itu itu sesuatu yang janggalnya di sana kan? sementara nanti dulu. Jadi Oke. jangan dianggap ini Soekarno dulu, karena ini bukan selesai lagi menganalisa yang datang Soekarno apa bukan. Tuh, ya makanya tadi kan saya kembalikan ya. Yang di statementkan oleh Abah Uci itu tarafnya masih tasawur versi saya loh ya. Menurut sampean, Ya, menurut versi sampean ya, saya. yang nggak tahu itu karena versi saya. Kalau versi sampean itu ya urusan sampean. Karena saya Nah, mah, karena kan kalau bisa jadi versi ya, Kang ya. Maesa berarti Oke. itu sudah tasdik gitu kan ya? Nanti dulu kayak ke tasdik memang, karena saya kan nggak tahu dia apa tasdik apa tidak kan gitu. Enggak, maksud punten punten Kang Maesa punten ya, punten. Jadi gini, sekarang kita komentari dulu statement Mbak Uci. Satu ya. Ya, Kalau versi saya, ketika saya disuruh untuk mengkomentari statement Mbak Uci yang barusan, saya meraba dan saya mengira bahwa statement itu ini tarafnya baru tasawur gitu loh. oke. Menurut Jelas. sampean masih tasawur. Nah, nah Berarti kalau menurut Akang bagaimana gitu saya kalau itu tanya. menurut saya sudah natijah, kalau kesimpulan sudah Ya kesimpulan. kesimpulan itu maksudnya tasawur bitasdik atau tasawur saja gitu loh. Ya bisa dua-duanya sih. Loh. Ya nggak bisa dua-duanya. Tasawur Saya saja nggak punya, sama kan tasawur masalahnya bitasdik saya beda, nggak Kang. punya, saya nggak bisa memastikan. Ini kan milik statement Abah Uci masalahnya, Mang. Saya juga, Kang punten ya punten. Oh, Ini saya maksudnya minta di sisi kejelasan. saya, di sisi saya, dari sisi saya menganggap intinya begini. Kalau dari sisi saya ya, dari sisi saya itu karena saya mah begini mah menganalisanya, belum sampai ke situ ya. Menganalisanya orang ini juga berpotensi bohong. Bukan Abah Ucinya nih ya, awas nih ya. Ya, ya. Karena Mang, banyak orang, sampean pernah hidup di lingkungan perdukunan tidak? Ya. Ada orang yang Ya, terobsesi dirinya titisan Soekarno. ya, bisa. Gitu loh. Oke, Banyak ya, paham ya Soekarno. kondisi dia. Ya. Oke, jadi jenengan paham ya kondisi di lapangan ya. Ya, Nah, paham. maksudnya, oke. Nah, maksudnya kenapa Abah Uci secepat itu mengambil kesimpulan bahwa itu berarti Soekarno, padahal ada potensi ya. Ada potensi bahwa orang ini juga kan berpotensi berbohong. Atau ima bohongnya ini karena dia terobsesi. Dia terobsesi bahwa titisan Soekarno atau memang bohong murni. Kan ada dua nih kemungkinannya kan. Ya. Bisa jadi hanya sebatas terobsesi dirinya kerasukan Soekarno atau titisan. Bisa jadi dia memang sengaja bohong aja gitu loh.
Kan potensi ini dua. Hmm. Nah, singkatnya biar sampean bisa menjelaskan langsung kepada Karomah, menurut sampean itu Soekarno apa bukan? Langsung. Nah, makanya gini ya. Menurut saya melihat dari statement Mbah Uci tadi itu ya, kan itu ya poinnya di sana ya. Boleh. Oke. Menurut hemat saya melihat statement dan mendengarkan statement dari Mbah Uci itu, saya mengira ungkapan Mbah Uci itu masih dalam taraf tasawur. Masih Kalau analisa. tasawur, Berarti masih nah, analisa. kalau Oke. tasawur berarti masih Mang, gini Mang. analisa. Di Ketika sini masih anak, sebentar. Mang, mohon maaf Mang, di sini yang nonton bukan santri semua Mang ya, malah jumlahnya sedikit. Jadi pakai bahasa Indonesia aja ya, Oke, analisa, oke. Analisis. analisa kesimpulan, langsung ke situ saja. Hmm. Biar Jadi, jadi gini, halo? obrolan kita pengen Halo? jadi hikmah kepada publik, oke? Obrolan ini agar menjadi hikmah kepada publik, apa hanya hikmah kepada kita berdua? Jadi tolong pakai bahasa Indonesia saja ya. Ya, oke. Jadi gini, Oke. saya jelaskan Jadi dulu ya. menurut Aku, sampean, Hmm. Abu Uci itu masih analisa, Iya, masih analisa. iya. Oke, lanjut. Oke. Kenapa masih analisa? Karena tadi, ya, karena tadi kemungkinan-kemungkinannya banyak. Satu, bisa jadi Ya. seperti yang Akang tadi ungkapkan bahwa memang ada orang yang ini terobsesi dengan titisan Soekarno sehingga dia mengaku bahwa saya adalah Soekarno bla 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 gitu ya. Satu. Hmm. Yang kedua, melihat fakta di lapangan bahwa Soekarno yang asli sudah meninggal. Kan tahun Hmm. tahun 70 ya. Sedangkan 70. itu statementnya Juni keluar tahun 71 kan? 1. Nah, oke. Berarti dua hal itu sudah cukup kan untuk mengatakan bahwa statement Mbak Uci adalah analisa. Cukup? Dari sampean ya, dari sisi sampean ya. Ya, cukup tidak Ini kita lihat kira-kira dulu. atau Oh harus ya, ditambah lagi? lanjut. Itu kan analisa jenengan. Lanjut. Kita dengerin dulu. Ya, cukup ya. Berarti kalau misalkan ini ranahnya hanya analisa atau tasawur gitu ya, berarti kita tidak bisa mengesampingkan sisi karomah. Benar tidak? Karena kan yang namanya karomah itu muncul dari perasaan. Merasa Oke, si A oh bentar. wali, si A Oke, oh wali. Bener kan? oke. Karoma. Ini ranahnya hanya analisa atau tasawur gitu ya. Berarti kita tidak bisa mengesampingkan sisi karomah. Bener tidak? Karena kan yang namanya karomah itu muncul dari perasaan. Merasa Oke, si A oh bentar. wali, si A Oke, oh wali. Bener kan? oke. Karoma Paham ya? muncul. Karoma muncul Enggak dari gini, sisi. maksudnya gini. Nanti dulu. Saya bingung. Karoma muncul dari sisi perasaan. Perasaannya si Wali, perasaan orang yang nyimak. Nah, gini maksudnya sebentar ya, saya jelaskan dulu ya sebentar ya, gini. Ini kan tadi saya katakan ini masih analisis, ya kan? Kemungkinannya dua tadi. Pertama, bisa saja orang tua itu dia terobsesi oleh Soekarno, satu. Yang kedua, melihat realita yang ada, Soekarno sudah wafat. Ya. Nah, berarti kalau misalkan kita paksakan ini adalah realita real yang terjadi, yang valid, nggak bisa dong. Kok nggak bisa? Karena nggak logis. Bukan kafahkum bidzawahir. Piye? Lah makanya itu ini sisi perbedaannya, Kang. Ini sisi perbedaannya. Kalau misalkan ternyata demikian, melihat kenyataan ini nggak mungkin terjadi sebab sudah mati, semisal gitu ya, sudah meninggal. Maka dari itu kita masih punya analisis yang kedua. Apa? Analisis melalui kacamata khorikul adat. Karoma. Ya kan? Iya kan? Paham kan ya? Jadi runtut kan? Runtut ya. Ini berawal dari analisis, dalilnya atau buktinya analisis bahwa satu bisa saja seperti Akang tadi katakan orang tua itu terobsesi oleh Soekarno, atau yang kemungkinan kedua realita yang terjadi emang sudah tidak ada Soekarno pada waktu itu. Oke, nah maka ketika melalui pendekatan dua hal tadi, otak kita nggak bisa logis, nggak bisa nerima, nggak masuk akal. Maka kita menggunakan pendekatan yang kedua. Apa? Pendekatan khawarikul adat.
Jelas kan? Oke. Oke, jelas. Oke. Nah, kalau misalkan Adat. Oke, siap. Boleh, boleh. Ya. saya giring pada pendekatan yang kedua tentang khawarikul adat itu, Akang Mahesa setuju atau tidak gitu saja. Ya pendekatan kan ini mah belum Nah, vonis ya, belum ya. vonis. Bukan Belum bukan vonis, bukan. kesimpulan. Ya mau gawang namanya lagi. Ini Iya. kan Oh, kita ini kan diskusi, lagi Bang. diskusi ilmiah. Santuy. Ya, justru yang ingin saya gini, Mang, yang ingin saya tunjukkan kalau nyatanya saya disikapi dengan cara ilmiah, saya siap nyimak. Gitu loh. Ya, Itu kan dengan ngobrol nyambung. Oke. Berarti saya ulangi sekali lagi ya, kemungkinannya terobsesi titisan Soekarno bisa jadi bohong mutlak si yang datang ini tentang klaim saya yang memproklamirkan. Kemungkinannya khorikul adat. Oke. Ini dari sisi jenengan ya, karena kalau saya sih udah nggak melakukan pendekatan dari sisi ini, Mang. Tapi saya kan siap mendengar dari sisi orang yang berbeda pendapat dengan saya siap mendengar. Jadi menurut jenengan ini termasuk bisa jadi amrun khorikunil adat. Nah, ya. maka amrun khorikul adatnya menurut sampean larinya kemana? Maunah lah. Oh, mauna. Oke. Kan gini, hal yang luar biasa yang terjadi yang di luar nurul gitu ya, itu kan kemungkinannya dua. Kalau nggak mukjizat berarti karomah. Karomah itu ya ada yang nuansanya irhas, ada yang Ya. nuansanya maunah gitu kan. Ya. Kita nggak bicara tentang istidraj ya, Ya. kesampingkan istidraj itu. Nah berarti kalau misalkan demikian, ini bisa jadi saya katakan adalah ini analisis ya, belum konklusi, belum kesimpulan. Ini masih analisis. Halo? Oh, ngelag. Alah, halo? Alah. Halo, Kang. Kamana woi, kamana? Kreator Sampai di situ, lanjut. Itu keputus. Maaf ya, nggak apa-apa sambil makan ini. Enggak apa-apa. Kenapa jenengan baru nongol ini? Biasa dinas. Enggak, soalnya yang nongol-nongol ya yang ngawur-ngawur dulu, jadi sulit membahas Saya ilmiah. Dok Mahesa. Oke, lanjut, Man. Nah, gitu ya. Berarti kalau secara konklusi saya melihat statement Bang Uci itu dari pendekatan amrun khariqun lil adat gitu ya. Kemungkinannya berarti dua. Mukjizat ataupun karomah. Kalau mukjizat gak mungkin. Jelas ya? Kalau karomah kemungkinannya dua, ada irhas, ada maunah. Kalau irhas juga gak mungkin karena bukan nabi. Berarti kemungkinan terakhir adalah maunah. Nah, andaikan saya katakan bahwa itu adalah maunah. Sehingga ketika demikian bisa jadi si kakek-kakek itu adalah orang yang memang Allah utus misal gitu ya, untuk menemui Abah Uci agar mewartakan yang tersebut. Soekarno kan? Ya. Enggak apa-apa kalau nggak melanggar hukum, tenang aman. Enggak, maksudnya gini kan, saya kan menyimpulkan Abah Uci mengatakan itu Soekarno masih tasawuf, masih analisis. Jadi belum natijah. Jadi kan makanya saya katakan bisa jadi Allah mengutus seseorang si kakek-kakek itu yang memang dia sengaja mewartakan tentang ya kayak yang tadi lah yang sebutin lah macam-macam. Nah, ketika saya arahkan pada pendekatan itu, tanggapan Kang Mahesa bagaimana? Saya belum terima karena begini. Tadi sampean ngomong Allah ngutus. Semisal Yang diutus ya. Ya kan lagi pendekatan semua. Saya hanya nerusin analisa sampean. Yang diutus siapa?
Ya si kakek-kakek itu. Ya, jenisnya apa? Malaikat. Ya, Atau apa saja bisa jadi malaikat. Artinya begini, Mang. Kalau itu hanya orang yang hanya ngaku, berarti kan bukan Ya, berarti kan bukan khariqun lil adat, gitu loh. ya, Berarti siapa nih? Sampai ngomong aja, karena tenang, jangan khawatir, kita ini bisa nerima kok perang Badar, Allah ngutus malaikat untuk fisik. Ya menurut sampean apa dulu nih? Saya hanya ngikutin analisa jenengan. Saya hanya ngikutin, silakan. Jadi gini, kembali lagi pada dua hal tadi, ya. Ya, enggak, sampean dipastikan dulu, bisa jadi Allah ngutus si kakek ini, ya utus siapa nih yang ngutus nih, manusia apa malaikat? Ya malaikat yang berubah bentuk menjadi manusia, sah kan? Sepakat. Geser nggak nih? Geser maksudnya gimana? Bakal berubah tidak nih kalau saya tanggapi gitu loh. Memang nanti geser. Tanggapi saja, silakan. Jadi malaikat berarti bertasyakul ya, Ya. wujud manusia. Lah kalau malaikat bertasyakul ke wujud manusia, ya itu adatnya malaikat memang. Jadi bukan amrul khariqul adat, berarti memang tetap saja gitu loh. Enggak. Maaf ya. Bedanya di sini, ya. Kalau misalkan demikian, itu adalah tasyakul hanya berarti itu amrul lil khariqul adat lil malaikat saja gitu ya. Sekarang gini. Kita analisis. Kita analisis. Pada tahun 71 ketika Abah Uci mengeluarkan statement itu, orang-orang yang ada di sana pada waktu itu juga melihat, merasakan, mengalami atau tidak. Yang diceritakan Abah Uci hanya sebatas Abah Uci dan Al-Maghfur Jelas kan? Berarti ketika ini bisa jadi ini amrun khariqul adat untuk Abah Uci, semisal itu ya. Bisa jadi. Analisis nih ya. Jelas kan? Analisis. Oke. Setuju dong. Repot kalau sama ya. Enggak. Bentar. Nalar saya masuk kan? Enggak, saya begini. Kalau di setiap teori Jangan lagi analisis. Maaf, Kang Mas, maaf. Jadi gini. Pendekatan saya melalui karoma, nuansanya adalah maunah, terus kronologinya seperti yang barusan saya jelaskan. Kira-kira ya, logis atau tidak? Nggak logik. Kalau itu maksudnya dikatakan karomanya Abah Uci, karena waktu itu Abah Uci masih remaja, masih muda, itu yang pertama. Mauna karoma. Tapi walaupun itu bukan tidak mungkin, karena kalau berbicaranya mungkin bisa saja. Berarti ini analisa semua ini ya, artinya analisa yang kan kalau analisa itu kan ketika melakukan pendekatan semakin tajam, semakin mendekati wakil. Ini analisanya semua kemungkinan. Nah, makanya ini natijahnya di sini, konklusinya di sini. Akan saya jelaskan ya. Tapi sebelum itu Kang Maesa bisa terima kan analisa saya barusan? Sulit lor, karena kita mah adatnya itu ya ke orangnya gitu. Ima air keluar dari tangan. Kalau malaikat menunjukkan ke ini, malaikat menunjukkan ke orang kafir, tasyakul ke orang kafir. Apa itu jadi karomanya orang kafir? Istidroj tidak? Istidroj. Kalau istidroj kita kan tadi dikesampingkan dulu kan? Jelas kan? Ini bicara bentar. Saya simpulkan lagi ya gini. Berarti ada bertasyakul. Pokoknya lagi kita fokus malaikat bertasyakul ya. Malaikat kalau bertasyakul gitu ya. Oke. Bentar, ini malaikat. Oke. Malaikat ketika bertasyakul kepada dimensi manusia. Malaikat ketika bertasyakul ke dimensi manusia, kalau terlihat orang kafir itu namanya istidroj. Kalau terlihat itu hanya saya, bukan kesimpulan saya. Ikutin jenengan. Kalau terlihat orang kafir bisa di Islam disebut maunah. Bagaimana kejadian perang Badar? Malaikat bertasyakul dengan wujud manusia, orang kafir melihat, sahabat melihat. Masa akan dikatakan ini karomah mukjizat satu kejadian disebut dua? Ya maunah, ya istidroj. Kan logiknya sulit terima.
gitu. Ini makanya ini harus dipahami kayak gini Kang Maesa. Kalau Ya ketika jangan harus dia itu namanya pemaksaan. nah, gini. Konteks perang Badar, ingat itu bukan karomah ya, tapi mukjizat. Oke, jelas ya. Dalam kitab Bughyatul Mustafid juga disebutkan bahwa mukjizat itu salah satu fungsinya adalah untuk meruntuhkan, menghancurkan siapapun yang tidak sependapat ataupun siapapun yang memerangi Kanjeng Rasul. Jelas. Sepakat. Anda di awal kan sudah sepakat khariqul adat. Jadi kalau nggak mukjizat karomat, kalau secara bagaimana terjadinya sama-sama amrun khariqul adat, sama-sama min ghairi ta'allumin wa mubasyaratin sababin, seperti keterangan di dalam mulia kan seperti itu ya. Jadi masa satu kejadian akan kita sebut ini istidroj. Kalau alasannya tadi ya, kalau malaikat bertasyakul, jangan abaikan bertasyakul. Jadi mukjizat satu kejadian disebut dua. Ya mauna, ya istidroj. Kan logiknya sulit terima. Bukan gitu. Ini makanya ini harus dipahami kayak gini Kang Maesa. Kalau Ya ketika jangan harus dia itu namanya pemaksaan. nah, gini. Konteks perang Badar, ingat itu bukan karomah ya, tapi mukjizat. Oke, jelas ya. Dalam kitab Bughyatul Mustafid juga disebutkan bahwa mukjizat itu salah satu fungsinya adalah untuk meruntuhkan, menghancurkan siapapun yang tidak sependapat ataupun siapapun yang memerangi Kanjeng Rasul. Jelas. Sepakat. Anda di awal kan sudah sepakat khariqul adat. Jadi kalau nggak mukjizat karomat, kalau secara bagaimana terjadinya sama-sama amrun khariqul adat, sama-sama min ghairi ta'allumin wa mubasyaratin sababin, seperti keterangan di dalam mulia kan seperti itu ya. Jadi masa satu kejadian akan kita sebut ini istidroj. Kalau alasannya tadi ya, kalau malaikat bertasyakul, jangan abaikan bertasyakul. Jadi begini loh. Kalau malaikat Saya juga paham kan, saya paham maksud Akang. Jadi Akang itu kebingungan. Ini masa dalam satu kejadian dari sudut pandang kebingungannya karena analisa jenengan itu aneh. ini istidroj gitu kan ya. Lah, adatnya itu gini. Kan di situnya jelas kan. Coba yuk kita baca bareng-bareng. Ayo coba baca. Wal karomatu wa hiya ma tadharu ala yadi kamilil mutaba'ati li nabiyhi min ghairi ta'allumin wa mubasyarati sababin. Wa akmalin maksusatin wa lama huwa irhasun wa huwa ma yahal ala yadin nabi qabla da'wan nubuwah. Bukan, berarti kasus kita ya. Ya, bukan irhas, bukan Maunah. Oke. Yang saya persoalkan statement jenengan, kalau khariqul adat itu tasyakul di depan orang kafir jadinya istidroj, tasyakul di orang muslim jadinya maunah. Bagaimana dengan perang Badar gitu? Masa ada satu kejadian? Maksudnya begini. Konteksnya kalau perang Badar itu beda, bukan maunah tapi mukjizat. Salah satu tujuan mukjizat apa? Kan dibaca di atas kan ada tuh ya. Al mukjizat al mahkamah. Jadi ya gimana sob? Paham, saya sudah paham. Saya hanya mengambil kalimat jenengan di tasyakul. Maka pendekatan yang paling sederhana ini kalau itu malaikat bertasyakul, maka itu adatnya malaikat. Gitu loh. Itu menjadi adatnya malaikat. Terus orang yang tahu bahwa itu adalah malaikat atau orang yang bisa menganalisis yang di luar akal, masa kita anggap itu tidak khariqul adat? Paham kan? Pendekatannya kan? Nah itu loh maksud saya gitu loh. Berarti kesimpulannya oke. Oke, anggaplah saya sepakat. Nah, oke gitu dong. Harus fair kalau ilmiah. Iya dari tadi fair. Anggaplah ilmiah. Terus kejadian kemunculan si kakek-kakek. Itu khariqul adat. Jangan kita udah selesai di situ ya. Berarti itu karomah Abah Uci. Apa? Karomahnya siapa? Bisa melihatnya. Atau munculnya. Lah kalau sudah bertasyakul begini, Mak.
kalau sudah bertasyakur itu masih adat, Bang, masih adat. Termasuk jin kalau bertasyakur bisa dilihat Itu mah adat udah. Kalau jin apa malaikat itu mah adat udah. Kita jangan bahas itu gitu loh. Nah, menurut jenengan kesimpulannya itu karomanya. Ya sudah. Bang, orang-orang manusia yang bisa mendeteksi atau menganalisa bahwa itu ternyata bukan dari kalangan kita, misal gitu ya. Itu amrun khariqul adat atau tidak? Ya, amrun khariqul adat sudah sepakat. Berarti masuknya pada mauna. Klasifikasinya sekarang gini, kita standarkan maunah yang benar itu seperti apa sih? Karena bisa jadi itu ternyata istidraj malah gitu kan? Jelas ya? Jadi kembali lagi kepada kalimat mutaba'ah. Buat para penonton berarti ini Nggak usah ngeladenin bisa komentar saya kata gitu. Gimana? Bisa disamain maunah sama istidraj kan sama-sama amrun khariqul adat bisa gitu. Oke, Mang, ini kan jadi kesimpulannya setelah melakukan analisa panjang kali lebar sampean itu karomanya siapa? Ai maunanya siapa? Ya sama lah, maunanya siapa, karomanya siapa? Bauci. Makanya berarti Oke, berarti saya boleh ngomong? Saya lagi. Oh ya silakan. Tapi saya analisa dulu. Silakan. Punten. Sebenarnya saya mah jengkel mah ketika ngomong boleh saya ngomong itu framingnya seolah saya membatasi orang ngomong. Padahal makan nggak ngobrol. Jadi tolonglah jangan main. Saya ini lagi banyak hater gitu mah. Dan saya ini sebagai santuy aja lah. Ya maksudnya ini kita sepakatilah. Sampean ini tamu lah. Ini jadi menurut sampean ini karomanya apa uci? Tutup ya. Ini analisa nih, belum kesimpulan semua masih kan? Analisa tutup. Berarti yang tadi bicara dan kalau cerita Abah Uci ini disimpulkan bahwa karomanya karena berarti tidak tepat. Karena itu bukan Bung Karno kan? Kita belum ngomong Bung Karno kan? Ya kan? Ini kan berarti ya kalau berarti analisa ini baru dari satu sisi ya. Satu sisi kan belum dari karena kan faktanya ini kan teori sampean ini muter-muter panjang kali lebar ini teori yang tidak real di lapangan orang menganggapnya karena orang menganggapnya itu karomanya Bung Karno. Dengan analisa yang sampai lakukan maka betul kalau kesimpulannya karoma Bauci. Ini itu loh. Kalau cara tasawurnya begitu saya taslim. Oke, terima kasih Kang. Ya, tapi analisa ini masih kalau ya. Nanti dulu. Terus faktanya. Jangganya gimana sekarang? Nanti dulu. Oh, ya. Berarti kesimpulannya fakta di lapangan itu adalah Soekarno yang hidup kembali. Yang ada di pikiran orang. Ini kan sampean lagi menganalisa teks. Netizen mah pada gagal paham, percaya. Seolah-olah ini menjadi kesimpulan. Saya yakin, makanya kenapa saya tidak suka terlalu spesifik. Karena malah netizen makin dungu nanti. Jadi gini, Mang. Ini mengarah kepada karomah Bauci. Bukan berarti Soekarno ini ya. Ya kan? Awas netizen catat ini yang analisa Mamang ini belum pada kesimpulan bahwa yang datang itu Soekarno. Maka yang saya tolak itu juga Sampean jangan salah perhatikan Mas. Yang saya tolak juga itu Soekarnonya itu loh. Berarti kita sepakat berarti kan kita satu pemikiran kan? Satu pemikiran analisa. Kan saya katakan saya ini bukan orang yang menolak keberadaan karoma. Gitu loh. Jadi pada akhirnya ketika cerita itu tetap diartikan sebagai